ya ternyata kita juga dituntut sebagai seorang pengusaha gitu ya. Nah, kita akan kaji lebih jauh secara teknis, secara aplikatif, dan secara pengembangannya itu seperti apa. Lanjut, Mbak. Ya, di sini secara kenapa sampai saat ini akhirnya para wanita itu banyak sekali yang terjun di bidang wirausaha ya. Karena kalau kemarin sering disebut banyak sekali wanita-wanita kita itu yang awalnya sebagai berposisi tulang rusuk akhirnya menjadi tulang punggung. Tulang punggung ini apakah dia dengan sengaja atau tanpa sengaja gitu ya. Tapi yang akan lebih baik itu ketika kita benar-benar memahami diri bahwa kita ini sekarang sebagai pengusaha gitu kan, meskipun mungkin awalnya tidak sengaja, tapi saat ini kita beneran harus mempersiapkan diri supaya yang kita lakukan itu bisa maksimal dan optimal. Biasanya para wanita yang menjadi tulang punggung itu faktornya bisa jadi yang baru terjadi ya saat ini karena faktor pandemi, karena faktor situasi. Ini pakai HP, jadi kadang sering terjeda kalau ada HP masuk ya. Mohon maaf sekali. Ya, nih, lanjut aja nih. Ya, lanjut ya. Dilanjut lagi next ininya apa PPT-nya digeser bisa Mbak? Ya, itu sebagai tantangan zaman ya, tantangan zaman kita saat ini. Nah, sekarang kita lihat seperti apa fungsi seorang yang tadi kita punya posisi macam-macam tadi, seorang anak, seorang istri, seorang ibu gitu ya. Mungkin tahan lagi kalau kita sebagai seorang pengusaha plus kita sebagai seorang pengusaha yang bukan sekedar pengusaha biasa gitu kan. Ternyata kita juga pengusahanya pengusaha yang bisa terus menjadi pengusaha yang punya kekuatan hukum dan lain-lainnya, artinya diakui sampai ke surga gitu ya, insya Allah. Jadi pengusaha plus lah ya, bahasa saya seorang pengusaha plus. Di sini aku ingin berdaya untuk keluarga, itu keinginan kita semua ya, apakah seorang anak dan fungsi yang lain tadi. Di situ dikatakan menjadi seorang ibu berarti menjalankan peran yang luar biasa. Kita dituntut untuk multitasking. Ini kalau udah posisi kita sebagai seorang ibu ya, gitu ya. Meskipun diawalinya tidak sekonyong-konyong, tahu-tahu menjadi seorang ibu, gitu ya. Tapi dia sebetulnya sudah dipersiapkan sejak dini. Sebagai seorang anak, dia sudah mulai terbiasa menjaga orang tuanya, gitu kan. Sebagai seorang istri, dia sudah bersosialisasi dan berhubungan dan melakukan komunikasi dengan suaminya. Itu juga sebagai tahap-tahapan pembelajaran yang ketika dia menjadi seorang ibu. Nah, kalau sudah menjadi seorang ibu, mau tidak mau pasti dituntut multitasking ini. Makanya sering di ceramah-ceramah ya, barangkali saya kasih referensi mungkin yang bagus untuk didengarkan oleh para ibu, itu ceramah Ustazah Aisyah Dahlan ya, karena beliau seorang pakar dan memang konsen memberikan materi-materi sebagai persiapan seorang ibu dan istri gitu. Nah, di situ sering sekali dia menyatakannya gini, ibu itu kadang sambil pegang telepon, sambil pegang supil ya masakan, sambil nyiapin anak makan, sambil segala macam lah ya, sambil kadang kalau bisa mah kakinya sambil ngepel gitu ya. Nah itu kayak gitu. Terus lalu seperti apa gitu, seperti apa ini semua bisa kita lakukan karena banyak di antara kita juga yang mungkin seakan-akan kaget, kok dia bisa
gitu ya. Sementara saya pontang-panting selalu bermasalah ini itu segala macam. Nah, itu akan kita coba kaji lebih jauh supaya kita bisa saling berdiskusi dan bisa saling mengikuti hal-hal kebaikan yang sudah dijalankan oleh yang bisa menjalankan. Lanjut, Mbak, next. Ya. Nah, wah, Ibu, terima kasih telah menjalankan peran terbaik. Nah, terbaiknya menjadi seorang ibu itu seperti apa? Kita akan diskusikan lagi untuk selanjutnya. Ada lagi, Mbak, di sini ininya? Ya, di sini ini kalau kita bahas sebagai pengusaha ya, pengusaha dulu ya. Nanti tadi udah seorang ibu, ini sekilas-sekilas nanti akan kita runcingkan. Kalau ingin menjadi seorang pengusaha, mulainya dari mana, gitu ya. Kadang kebingungan. Saya ini saya cerita sendiri dengan kondisi saya. Saat awal ketika saya nanti tolong dirangkum ya dengan poin-poin yang ada. Jadi sebetulnya kalau dibilang Umi emang dari dulu seneng ya bisnis gitu kan. Kalau ditarik cerita dari saya kecil, saya sama sekali nggak suka gitu ya, sama sekali nggak suka karena saat itu ketika saya minta uang selalu ada, bahkan sempat saya cerita kemarin di Sumsel itu di sana bahwa orang tua saya biasa kasih jajan saya dengan dolar gitu ya, dengan dolar US karena kebetulan ayah saya pelaut dan beliau koki internasional. Teman-temannya banyak lah ya keluar masuk ke rumah itu ngasih ke anak-anaknya itu pasti pakai US gitu kan, nggak pakai uang rupiah. Nah, jadi saya sama sekali tidak pernah berpikir besar saya mau jadi pengusaha tuh tidak pernah. Yang saya pikirkan saya bagaimana menjadi orang pintar gitu kan, karena ayah saya senangnya sama anak yang pintar gitu. Nah, ini di sini tolong dipahami mindset yang benar anak terhadap orang tua. Kita harus pikirkan dari sekarang sudah benar atau salah mindset kita dalam memberikan pola asuh gitu ya ke anak-anak, ke siapapun. Waktu itu saya punya mindset saya akan jadi orang pintar karena ayah saya sangat sayang sekali terhadap anak-anaknya yang pintar. Yang nggak pintar tuh kayaknya dimarahin mulu lah gitu ya kalau di mata saya waktu itu. Nah, akhirnya saya kalau ditanya mau jadi apa, saya selalu jawab mau jadi profesor. Padahal saya nggak tahu tuh profesor itu seperti apa gitu ya. Yang saya tahu profesor pakai kacamata dan disebut orang pintar gitu. Terus seperti itu. Jadi itu pikiran saya kecil, mindset saya yang sudah ada di bawah sadar saya waktu itu. Yang saya sendiri nggak pernah menyangka sampai ke saat ini ternyata mungkin saya sedang mengarah ke situ gitu ya, karena kemarin sudah saya ceritakan bahwa nggak kebayang dengan segala kesibukan saya dan waktu yang demikian mepet semua, saya masih bisa melanjutkan ke S3 gitu kan. Nah, padahal di tengah-tengah kondisi pandemi inilah ternyata Allah memberikan kesempatan itu. Padahal saya juga diatur di partai, saya sebagai di BPJE bidang investasi DPP gitu ya. Jadi sepertinya seperti yang nggak mungkin membagi waktu, tapi ternyata bisa gitu karena kalau Allah udah punya mau dan udah punya kasih ke para hamba-hambanya, insya Allah gampang buat dia gitu ya. Nah, makanya ketika mulai ingin punya usaha, kebingungan segala macam, pertama luruskan niat. Jadi kalau kita punya ingin sesuatu, dipikirkan lagi, benar nggak nih niat kita gitu ya, benar nggak niat kita, terus di breakdown lagi apa-apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, yang selanjutnya bangun visi misi usaha bisnis. Jadi kalaupun niatnya sudah benar, pelajari sebagai seorang pebisnis itu apa yang mau dituju gitu. Apa cuma sekedar makan hari ini
supaya keluarga senang semua, supaya bisa memberikan banyak jajan ke anak-anak gitu kan. Jadi visi misinya itu segera diperbaiki. Kalau saya kemarin karena di awal niat bisnis saya awalnya tadi pertama saya tidak suka dengan bisnis karena saya duit juga udah banyak, tapi akhirnya orang tua saya bagus mengelola caranya supaya saya tidak menjadi orang yang menghambur-hamburkan duitnya. Jadi ibu saya itu dulu punya kelontongan semacam Alfamart ya, Alfamart atau Indomaret. Saya disuruh jadi kasirnya, saya disuruh jadi penjaga tokonya gitu. Nah, dia selalu memberikan peraturan kalau mau ambil silahkan jajan mau kamu, tapi kamu jaga warung dulu gitu kan, dulu disebutnya warung gitu kan. Nah, saya tuh karena mindset seperti itu buat saya nggak suka, jadi saya nggak pernah pikir jadi pengusaha atau bisnis itu enggak, karena ketika saya jaga warung saya nggak bisa baca buku. Waktu itu saya sukanya baca buku gitu ya. Nah akhirnya tuh mindsetnya tuh udah salah tuh, nggak mau jadi pengusaha karena ganggu gitu ya, karena kita cuma punya pikiran yang namanya punya warung ya, kita duduk diam sebagai penjaganya gitu ya. Sementara karakter saya mungkin senangnya jalan-jalan gitu kan waktu itu. Dan tapi ternyata mindset begini sampai saat ini pun banyak ya, ibu, bapak semua, kalau memang ada bapak-bapak di sini. Saya pernah datang di sebuah toko di pusat pertokoan yang banyak Chinese ya. Di situ saya menemukan seorang penjaga toko yang usianya udah tua banget, tangannya udah gemeter gitu ya. Terus saya akhirnya tanya, Ci, udah berapa tahun Ci punya toko di sini? Saya bilang gitu kan. Jawabnya apa yang bikin saya kaget? Jawabnya dia gini, saya di sini dari mulai presiden pertama gitu kan, Presiden Soekarno saya sudah punya toko di sini gitu. Nah, tapi saat saya temui dia itu dia masih menulis nota pembelian gitu ya. Nah, itu wawasan dia ya cuma segitu bisnis gitu sebagai penjaga toko. Nah, itu kita bangun visi misi usaha dan bisnis kita dengan ilmu. Jadi jangan sampai wawasan kita cuma itu, akhirnya ya udah bertahun-tahun kita di situ. Terus menerus sampai tangan kita gemeteran, kita menjaga di situ ya. Padahal tuntutan dalam dalam agama dan lain-lain itu banyak sekali. Kayak misalkan bertebaranlah kamu di muka bumi dengan menyebut namanya. Kalau kita jadi penjaga toko terus, gimana kita bisa bertebaran kemana-mana gitu kan? Nah itu jadi itu harus dipikirkan dengan cerdas. Lalu poin selanjutnya bisa cari partner gitu ya, cari partner, cari guru kayak Mbak Des ini buat saya memperpanjang umur saya, Mbak, memperpanjang umur saya karena ternyata umur kami nih, saya dan suami itu sudah di atas 50 tahun kan. Jadi semangatnya aja ternyata yang membara, padahal mah tenaganya udah nggak kuat gitu. Jadi kemarin tuh ceritanya pagi ini suami udah langsung mau terbang lagi ke Riau karena kan gathering lanjutannya di Riau hari ini. Ternyata malam sampai di atas jam 12 kita baru nyampe rumah, bangun sholat subuh, tidur nggak bisa bangun lagi, nggak bisa bangun lagi gitu ya, karena ya mungkin tenaga dan ini kita sudah beda dengan puluhan tahun yang lalu gitu kan. Akhirnya ya sementara kita nggak jadi ke Riau gitu. Nah itu umur, kalau kita mengharapkan umur fisik aja
saja kekuatan kita, semangat apa tidak bisa diimbangi oleh kekuatan fisik gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya umur legacy ya, umur umur kayak contoh gini, saya jadi teringat, wah umur saya jadi dipanjangin sama Mbak Desi nih, meskipun saya nggak jadi ke Riau, akhirnya saya jadi zuman di rumah gitu kan, jadi bisa nambah kebaikan lagi gitu. Nah, karena saya ingat Mbak Desi yang ngejar untuk minta Zoom, sehingga yang tadinya secara fisik kita nggak bisa lakukan, kita bisa lakukan dengan kegiatan kebaikan yang lain. Nah itu seperti itu ya, umur-umur yang bisa lebih panjang begitu gitu. Itu cari partner ya, partner itu bisa berupa guru, bisa berupa teman, bisa berupa siapapun lah ya yang bisa membuat keinginan kita jadi tercapai. Dan yang pasti kerjakan, action, mulai gitu. Jadi jangan cuma jadi angan-angan, mulai nanti kalau kepentok ya cari, pikirkan lagi gitu. Gitu ya. Jadi insya Allah mungkin sedikit saya penekanan soal pikiran. Ini sekalian saya ingin memberikan sedikit teknis. Kenapa kok saya bisa sampai mengerjakan seluruh aktivitas tanpa berbenturan? Karena kondisi saya sering keliling-keliling ya, sering keliling-keliling keliling-keliling daerah, bahkan kalau lagi di jalanan juga saya sering perhatikan gitu kan, bahwa maha besarnya Allah ketika kita sebagai sudah menjadi mengakui dengan ikhlas, dengan pasrah, dengan kemampuan ilmu yang ada kita, bahwa kita adalah hanya seorang hamba dan Allah itu maha besar gitu kan. Jadi kita memahami diri kita sendiri dan kita paham terhadap kebesaran Tuhan kita. Jadi ketika kita ingin mengharapkan sesuatu buat Allah mah kecil gitu. Cuma sekedar ngatur waktu kita mah Allah ngatur bumi dan langit gitu ya. Allah bantuin kita ngatur urusan kita mah kecil banget gitu. Kecil banget kalau kita udah pasrahkan ke Allah aja yang ngatur urusan kita gitu kan. Karena buat Allah ngatur bumi dan langit aja gampang gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi pikiran kita itu yang harus kita buat demikian rupa supaya benar-benar menyadari kita ini siapa, sedang ada di mana gitu ya, dan tujuan kita ada di sini apa, terus hak dan kewajiban kita apa, kita pahami itu semua, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau untuk teknis, kalau ibu-ibu dan bapak mungkin ada di sini paham, kita kalau secara ilmu barat ya, pikiran kita itu terbagi dua, Bapak Ibu. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, ibaratnya gunung es itu yang kelihatan kecil. Yang kelihatan kecil di permukaan aja ya puncaknya, padahal di bawahnya itu gunung itu besar gitu ya. Besar dan punya kekuatan yang bisa menghantam perahu yang lewat, yang menabraknya gitu kalau tidak kelihatan. Pikiran kita yang saat ini sedang ada di mata, yang menggunakan mata, telinga, peraba ya, menggunakan sensorik itu namanya, itu hanya 12% gitu. Ada teorinya seperti itu, hanya 12% pikiran kita pergunakan secara sadar. Nah, yang sisanya berapa persen? Coba Ibu-Ibu. Kalau 12% berarti sisanya berapa persen? Coba hitungannya diuji nih kalau mau jadi pengusaha. Kalau 100%, 12%-nya bawa otak sadar, pikiran sadar,
berapa persen? 78%, Bu. 88. 8, Ya. iya. 88% itu adalah pikiran bawah sadar kita, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya antara sadar dan bawah sadar banyak mana? Bawah sadar. Oke, banyak bawah sadar. Nah, sementara bawah sadar kita paham nggak kita? Kalau yang belum pernah membaca, belum pernah menjalani, belum pernah mengalami, kira-kira paham nggak bahwa ternyata ada ya pikiran bawah sadar itu, gitu. Gitu. Ada yang sudah paham belum tentang ini, tentang teori seperti ini? Diulang Bun, gimana Bun? Jadi ketika kita membahas tentang pikiran, ya tentang otak lah ya, tentang otak manusia kita ini, sudah ada yang memahami belum seperti yang saya bahas barusan, bahwa pikiran kita ada yang disebut pikiran sadar dan ada yang disebut pikiran bawah sadar. Oke. Pernah ada nggak yang mendengar itu? Iya. Begitu, mendengarkan teori itu pernah ada nggak? Pernah Bun. Tapi nggak nyangka kalau sebanyak itu presentasi perbedaannya Bun. Oke, siap ya. Berarti pernah ya, berarti percaya bahwa kita punya alam bawah sadar, pikiran bawah sadar ya. Nah, secara teori memang presentasinya begitu. Kita hanya kesanggupan mengelola pikiran bawah sadar kita itu hanya 12%. Yang bisa lewat mata, kita kerjakan lewat pendengaran, gitu hanya 12%. Nah, 88%-nya itu benar-benar kita tanpa kendali kita. Artinya kita nggak pernah tahu cara bekerja dia bagaimana, kita nggak pernah melihat secara kasat mata yang disebut bawah sadar itu kayak apa gitu. Tapi insya Allah dalam Al-Quran itu ada, gitu ya, itu ada bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya itu ada di dalam sesuatu yang disebut ilham, ya, yang disebut ilham. Nah, bagaimana caranya Allah memberikan ilham kepada kita sebagai hambanya, itu terserah dia, gitu ya. Tapi itu biasa akan muncul di bawah sadar kita, gitu. Nah, sehingga jika memahami ilmu ini akan jauh lebih dahsyat kekuatan alam bawah sadar kita, gitu ya. Makanya dengan alam bawah sadar kita ini bahasanya masih pakai bahasa teori ya, teori yang mengatakan barat ya, yang mengatakan teori itu adalah ilmu barat. Saya belum menjelaskan secara ilmu sufinya. Nah, kalau mungkin referensinya kalau yang ilmu barat itu bisa didengarkan materi-materi dari Dr. Aisyah Dahlan. Kalau secara ilmu sufinya bisa didengarkan referensinya dari Buya Arazi ya. Silahkan, itu tidak ada yang bertentangan. Ilmu-ilmu itu tidak ada yang bertentangan. Buya Arazi seorang ilmu hadis, pakar hadis ya. Dan itu yang saya jalankan sehari-hari. Artinya ketika kita sudah tidak sanggup mengelola waktu dengan pikiran sadar kita, ya sudah, insya Allah serahkan saja kepada Allah gitu. Nah, kepada Allah seperti apa kita serahkannya, insya Allah hasilnya itu akan ada bukti di mata kita bahwa memang Allah adalah Maha mengatur, gitu ya. Allah Maha mengatur dan insya Allah tidak ada yang berbenturan kalau udah kita pasrahkan. Nah, sekarang bagaimana cara memasrahkannya kepada Allah, gitu kan? Sementara Allah aja nggak kelihatan, bahasanya gitu ya, pikiran aja nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa memasrahkan semua urusan kepada Allah? Nah, caranya
Ada ayat Allah, ayat Quran menyatakan bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang, gitu kan? Artinya rasa ya, rasa bagaimana kita tenang hanya mengingat Allah. Nah, kalau saya selalu mengkiaskan kepada teman-teman yang menanyakan hal itu, saya cuma bilang, sekarang coba kamu bayangkan, gitu ya, kamu bayangkan ketika seperti apa rasa untuk memasrahkan gitu supaya kamu tenang tuh begini. Anggap kamu manusia kita lah ya, hanya sebatang kayu kecil yang sering kita lihat, ternyata kayu itu ada di lautan luas gitu. Ternyata kayu itu ada di lautan luas dan coba diimajinasikan bahwa kayu itu kita yang ada di lautan luas dengan perasaan kita. Coba seperti apa rasanya gitu. Apakah kita akan berontak mau keluar dari laut? Gimana caranya kita mau berontak? Sementara itu lautan luas, kita hanya sebatang kayu. Nah, bagaimana rasanya kita kalau kita di situ? Maksudnya kayu itu adalah kita. Dan lautan luas itu kita nggak sanggup menentang arusnya, terusnya menginginkan keinginan kita sebagai sebatang kayu. Kita nggak akan sanggup. Kecuali apa? Ya udah pasrah saja gitu kan. Pasrahkan saja posisi kita jadi sebatang kayu yang mau dibawa gelombang ke kanan, mau digelombang ke kiri, ya pasrahkan aja gitu. Sebatas kita sudah berusaha maksimal dengan 12% kita, gitu ya. Sebatas sudah maksimal 12% kita mengatur. Jam sekian ini, jam sekian ini, jam sekian ini, gitu kan. Begitu ternyata tiba-tiba bentrok sama acara satunya gitu. Ya sudah, kita hanya sebatas janji, tahu-tahu ternyata menurut Allah itu ada sesuatu kebaikan di situ, pasti akan ada tuh salah satunya yang akhirnya mundur gitu. Yang akhirnya mundur sendiri tanpa ini kita ya, tanpa kekuasaan kita, akhirnya dia mundur sehingga jadwal kita menjadi tertata rapi. Itu kayak gitu sering, kalau kayak itu saya sering ini. Makanya anak-anak saya sudah saya biasakan mengenal itu, menata dirinya dengan sadarnya 12% dan pasrahkan ke Allah sisanya gitu ya. Sehingga ketika kita ini salah satu case ya, ketika salah satu case karena kebetulan memang saya dengan 4 anak saya yang sudah besar itu sampai usia mereka SD semuanya homeschooling. SMP, SMA itu homeschooling gitu ya. Sehingga kita selalu bersama, selalu berdiskusi, selalu berkomunikasi gitu. Nah, nanti satu saat ketika kita mau keluar, ayo kita mau keluar nih, mau kemana? Kan itu ada 6 anak ya, 4 anak dengan ibu dan bapak. Maksudnya saya dengan Abi. Otomatis kita ngalah lah ya, kita ngalah, silakan. Siapa yang mau berangkat, siapa yang mau kemana, kita diskusi nih gitu. Jadi pernah satu saat si bungsu yang paling senangnya pengennya diduluin, dia bilang aku mau ke Bobo Fair gitu kan, dia bilang aku mau ke Bobo Fair nih, karena memang usianya dia masih kecil waktu itu. Lalu yang lainnya bilang aku mau ke PRJ aja gitu kan, ke PRJ gitu. Nah terus ada lagi yang satunya bilang aku nggak mau ke PRJ, males gitu kan. Aku maunya ke ini Mall Anggrek. Aku mau main ice skating aja gitu kan. Nah udah setelah itu akhirnya ya sudah kita coba kita jalan nih sekarang menuju Bobo Fair dulu gitu kan. Gitu. Nah, pada saat itu otomatis Umi Abi mah ikut aja lah ya, anak-anak aja yang diduluin gitu. Akhirnya padahal dalam hati saya, aduh saya pengen main bersama nih sama anak-anak.
tapi saya juga punya tanggung jawab sambil mau melihat seperti apa suasananya Islamic Book Fair gitu kan. Suasananya Islamic Book Fair yang semuanya berdekatan gitu kan. Nah, terus udah akhirnya ya udah karena posisi kita di arahnya di daerah arah yang dekat duluan dengan PRJ, kita menujunya ke PRJ dulu gitu ya. Kita coba ya, ayolah kita deketin gitu kan. Nah, akhirnya kita meluncurlah dari tempat kita saat itu posisi meluncur ke PRJ. Ternyata begitu dilihat PRJ, parkir satu mobil pun nggak bisa masuk gitu kan, karena penuh gitu. Nah, ya udah ya, berarti kita udah nggak jadi nih ke PRJ kan, berarti si anak nggak jadi marah gitu kan, karena ininya sudah diakomodir, tapi ternyata Allah menyuruhnya kita nggak jadi ke situ karena penuh gitu, parkir aja nggak bisa masuk. Lanjut ke mall Taman Anggrek, itu sama, benar-benar sama, nggak bisa muter juga, udah berapa kali nggak bisa masuk. Akhirnya ya sudah, kita meluncur ke ini, ke mana, ke Bogor Fair. Bogor Fair itu mengarah ke arah Balai Sidang. Begitu nyampe ke Bogor Fair, percis sama juga nggak bisa masuk gitu ya. Ya sudah, akhirnya terakhir masuknya ke Islamic Book Fair. Nah, yang kayak begitu tuh kita sambil ajarkan teorinya, sambil mereka melihat dengan panca inderanya. Oh iya ya, benar, ternyata kita udah punya upaya, udah punya usaha, bahkan udah ngabisin waktu untuk kelilingan gitu. Ternyata ininya Umi yang tercapai gitu. Kalau kita bahasanya RAS, kalau bahasa baratnya RAS, Reticular Activity System gitu ya. Jadi alam bawah sadar kita itu bahasa ilmuannya tuh Reticular Activity System. Akhirnya mereka sering banget, wah ini mah kalau Umi udah punya mau, biarpun nggak diomongin, udah mesti kemauan Umi deh yang tercapai gitu ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu perlu pengasahan bagaimana hubungan kita ke Allah, bagaimana kita melatih pikiran-pikiran kita gitu ya. Karena otak sadar kita ketika kita sudah overload ya sudah, tapi kita sempat memikirkan bagaimana jalan keluarnya nih gitu. Mungkin yang sempat kita pikirkan tidak sampai tuntas. Itu insya Allah ya, karena saya sudah berkali-kali menjalankan itu, insya Allah itu dengan alam bawah sadar kita akan terus dicari solusinya gitu. Dan satu saat itu akan ketemu gitu, akan ketemu jawaban-jawaban yang pernah kita pikirkan dulu gitu kan. Nah, makanya akhirnya sampai ini sih saya menjalankan ini dan menceritakan ini berdasarkan kisah pikiran-pikiran Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan gitu ya. Meskipun dia merasa kecewa, ngabisin waktu, mikirin matahari kok ternyata bisa gelap, bulan kok ternyata bisa hilang, tapi akhirnya dia menemukan hakikat Tuhan dia siapa. Nah, itu seperti itu. Jadi pikiran kita terus kita arahkan bagaimana kita mendapat jawaban. Kalau ilmu baratnya mah itu ada yang disebut dengan law of attraction, ada yang disebut semesta mendukung gitu ya. Tapi kalau dalam Islam lebih kepada Allah itu tergantung prasangkaan hamba. Nah, itu di situ ya. Jadi kaitan-kaitan antara otak bawah sadar, alam bawah sadar kita dengan alam sadar kita, itu semuanya ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, itu sedikit ilmu tentang bagaimana supaya kita bisa mengatasi waktu-waktu kita yang semakin semakin tantangannya semakin besar, tanggung jawab semakin banyak, kayak gitu ya. Itu salah satu teknis. Nah, lanjut next. Ada lagi nggak next ini? Ya, nah. Ini ya, ini mungkin tadi penjelasannya sudah, tantangan yang sering dihadapi. Tadi bagaimana supaya manajemen waktu. Mungkin tadi Mbak, nggak apa-apa ya.
yang tadi. Nah, ini manajemen waktu itu tadi teknisnya udah saya jelaskan. Sebagai ibu dan lain-lain, semuanya itu kita jadikan satu. Gitu ya. Kita pikirkan bagaimana solusinya yang terbaik. Kalau dalam statement saya sering saya bercanda, tapi orang kalau mendengar seperti bercanda, padahal saya udah jalaninnya berkali-kali gitu ya. Saya bilang, sambil menyelam minum air, dapat ikan, dapat permata, itu permata apa namanya, mutiara tuh kerang, dapat dapat apa, dapat pemandangan bawah laut, kita jalan-jalan, terusnya kita dapat melewati banyak pulau sampai ke pantai, kita selamat. Ketika sudah sore kita bisa sambil melihat sunset gitu-gitu, dan kita bisa kipas-kipas tuh di pantai kalau kita benar menata waktunya gitu kan. Nah, insya Allah kita bisa melakukan itu gitu. Terus manajemen mental, strategi bisnis, siap untung siap rugi, itu semua ada ilmunya. Ya, kita ada ilmunya, tapi prinsipnya tadi, ketika kita sudah maksimal mengerjakan dengan ilmu yang kita pahami, tapi ternyata masih salah juga, ya kita harus pikirkan lagi gimana cara menyelesaikan itu gitu. Karena prinsipnya pokoknya kita udah minta doa ke Allahnya, tunjukkan saya ke jalan yang lurus ya Allah. Masa sih ya Allah nggak unjukin gitu kan. Nah, itu seperti itu. Terus manajemen keuangan, keuangan rumah, keuangan bisnis, ini semuanya ada ilmu-ilmunya. Jadi wajib belajar ya. Jangan males-malesan kalau belajar. Gitu. Udah lanjut next. Terus bagaimana pandangan orang haruskah didengar? Masyarakat seringkali menilai bahwa wanita pebisnis akan jadi telanjur mandiri dan egois. Benarkah demikian? Nah, pertanyaan saya kembalikan nih, benarkah demikian Ibu dan Bapak ketika saya menjelaskan yang sebelumnya? Kalau kita bisa menata waktu dan diri kita bisa paham bahwa kita ini hamba dan ada yang lebih jauh lebih dari kita, itu adalah Tuhan kita. Apakah akan jawabannya pertanyaan ini? Masyarakat seringkali menilai bahwa wanita pebisnis akan jadi telanjur mandiri dan egois. Benarkah demikian? Silakan dijawab. Oke, mungkin teman-teman yang mau dijawab. Kayak kalau saya pribadi nggak benar ini nih. Justru kadang kayaknya ya teman-teman trainer yang saya kenal itu makin ini deh, makin bijak kadang tuh, makin bisa membagi waktu gitu. Itu sih Mi yang saya kenal dari teman-teman. Oke. Ya, berarti udah ya jawabannya, kalau bisa saya jawab ya udah dijawab. Nah, kalau soal pandangan orang haruskah didengar? Kalau memang kita perlu pikirkan, kita dengarkan, ya kita pikirkan dan dengarkan dan kita cari solusi. Tapi kalau enggak ya enggak perlu juga kita jadi baper dan lain-lain. Ini ada sebuah kisah di mana ada perjalanannya seorang anak, bapak, dan keledai. Ketika anak ini menggandeng keledai, apa yang diomongin orang lain yang melihat? Itu anak megang keledai kosong, nggak ada ininya, nggak ada yang nunggangin. Ini ya anak dan ayah sama-sama bodoh, kok punya binatang keledai nggak dimanfaatin gitu kan? Itu jawaban orang yang melihat. Begitu si anak naik keledai, bapaknya yang nuntun. Ada lagi ini lagi omongannya, anak nggak tahu diri, bapaknya disuruh jalan sendiri, dia asik-asik naik di atas keledai, itu kan? Itu orang ngomong begitu. Akhirnya dia mikir lagi, muter, bagaimana kondisinya, jawaban itu kita pikir yuk, gitu kan? Akhirnya bapak naik, anak yang nuntun, gitu kan? Bapak tega banget ya sama anak, gitu kan? Gitu, tega banget sama anak suruh jalan, bapaknya enak-enakan naik, gitu kan? Nah, setelah itu akhirnya pusing mereka, dua-duanya naik ke keledai. Apa pertanyaan ininya lagi, omongan orangnya?
Gitu. Itu pasti udah bisa ditebak kan omongan orang itu nggak punya peri kehewanan, nggak punya peri kehewanan, sehingga dua-duanya naik ke keledai yang kecil itu, gitu kan. Nah, akhirnya kita pusing sendiri gitu mendengarkan pembicaraan orang kalau tidak punya ilmu dan tidak pikiran gitu ya, tidak dipikirkan. Coba barangkali kalau kita membawanya jangan keledai tapi kuda. Dua-duanya naik juga nggak ada yang ngomong gitu kan, nggak ada yang ngomongin gitu kan. Nah itu seperti itu ya bapak-bapak atau ibu ya semuanya. Jadi pikiran-pikiran itu bisa kita olah dan bisa kita komunikasikan. Lanjut, ada lagi ininya? Oke, masih ada nggak Mbak? Ya, nah di sini terakhir Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 9 bagian pintu rezeki. Dan kalau saya waktu itu tadi saya belum selesai ya cerita kenapa saya nggak suka bisnis itu alasannya tadi saya nggak perlu. Terus ternyata begitu saya liko ya, begitu saya ikut pengajian, ternyata Rasulullah itu kehidupannya berdagang. Nah, saya cuma punya pikiran kalau saya ingin paham banget apa-apa yang dirasakan oleh Rasul, kayaknya saya harus ikutin gitu kan, apa-apa yang diajarkan kan kita harus ngikutin. Nah, udah akhirnya saya maksimalkan menjadi pedagang mulai umur dari SMA, sejak pakai jilbab lah. Saya sejak pakai jilbab dibilang Ahwat itu harus mandiri. Akhirnya saya bikin singkong digoreng, dikasih ini ya, dikasih bumbu dan lain-lain, itu dijualnya di warung ibu saya sendiri gitu, di warung ibu saya sendiri. Karena waktu itu saya masih SMA kan. Begitu saya udah kuliah, akhirnya saya berjualan jilbab. Waktu itu jurusan bahasa Jepang sampai terkenal banget. Semua satu kampus itu kalau mau beli jilbab belinya ke ke anak bahasa Jepang tuh gitu ya. Padahal dosen-dosen saya menganggapnya saya aneh. Karena waktu itu zaman dulu banget jilbabnya itu ceritanya jilbab model yang sekarang ini seperti di sebelah yang panjang-panjang gitu ya sampai ke lutut gitu. Tapi kuliahnya di bahasa Jepang. Akhirnya mereka hanya maaf ini sambil tanda tangan sambil itu ya. Terus akhirnya dia si para dosen ini cuma melihat saya itu manusia aneh gitu kali ya gitu, karena memang waktu itu saya juga punya mindset sebenarnya bukan untuk kuliah, jadi makanya waspada ya dengan tema kita, mantapkan mindset kita itu waspada, karena mindset kita itu akan menghasilkan apa-apa yang dijadikan tujuan tadi. Saya waktu itu kuliah bahasa Jepang, cuma gara-gara mau masuk ke dokteran nggak dapet. Akhirnya kan saya pikir dibilang katanya anak bahasa Jepang itu memang anak-anak yang pinter lah ya, yang belajar bahasanya aja bulat gitu kan. Nah akhirnya saya mikirnya nanti kalau udah bahasa Jepang saya mau ke Jepang gitu kan ya, saya cuma mau waktu itu lagi giroh banget berdakwah gitu kan, padahal niatnya tuh yaitu mendakwahi teman-teman. Terusnya akhirnya yang tadinya cuma berdua yang pakai jilbab, begitu lulus semua teman saya berjilbab karena memang udah dididik sama saya gitu kan. Nah jadi mindsetnya bukan mindset kuliah, akhirnya pelajaran bahasa Jepangnya kanji sampai saat ini satu pun nggak ada yang nempel gitu ya, karena memang niat S1-nya itu bukan niat untuk jadi ahli bahasa Jepang, cuma jadi bagaimana mendakwahi teman-teman yang ada di situ gitu. Nah itu jadi waspada dengan mindset-mindset kita yang membuat akhirnya target-target kita pun tercapai atau tidak gitu ya. Dan sekarang ini saya kembali ke kampus itu di bahasa Jepang sering diminta untuk ngisinya karena bukan soal bahasanya tapi karena
sebagai pengusahanya gitu. Sebagai pengusaha mereka selalu minta di Stadium General pelajaran kewirausahaan untuk membekali para mahasiswa yang sudah mau lulus supaya mereka jangan sampai tidak bekerja karena tidak ada peluang seorang guru yang sudah semakin sempit. Nah, dari situ saya baru tahu ternyata mereka dosen-dosen dulu ngomongin itu anak aneh gitu kan, tapi mojok terus gitu, mojok gitu kan. Tapi kenapa sekarang jadi pengusaha gitu kan? Jadi pengusaha mereka memanggil saya untuk ngisi jadi dosen itu karena sudah banyak media yang meliput dan salah satunya mereka melihat itu gitu kan. Nah, jadi cerita tentang mindset yang harus diwaspadai. Kalau mindset kita lillahi ta'ala, insya Allah apa-apa yang jadi target kita itu mengikuti, gitu ya. Lanjut, ada lagi tadi ininya sertifnya. Selesai, Mi. Sudah selesai. Jadi mungkin itu ya, barangkali silakan kalau ada yang mau diskusi. Kita boleh tampung dulu, boleh langsung jawab juga boleh. Oke, makasih Mi. Sebelumnya Masya Allah materinya daging semua Mi ya. Kalau disajikan dalam bentuk makanan itu nutrisi semua, Masya Allah. Mudah-mudahan bukan hanya mendengarkan, yang penting mengaplikasikan ya Mi ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin lebih mendalam mengenal Umi. Ini ternyata Umi ini tidak hanya sampai di sini, tidak hanya bisnisnya ke di Umi aja. Jadi ada regenerasi dari bisnis Umi. Oke. Saya ini generasi kedua ya Mi. Ini Haula Toys-nya ya Mi ya. Jadi anak Umi yang pertama ya Mi ya. Yang pertama. Masya Allah, ini saya nggak bisa bacain satu persatu, tapi insya Allah ini udah banyak sekali nih prestasi di bisnisnya, masih muda ya. Selanjutnya kok ini nggak mau ini jadi pertanyaannya aja nggak apa-apa. Nah, ini anak kedua dan ketiga. Tadi yang pertama, ini kedua dan ketiga. Yang kedua dan ketiga, ini punya kos-kosan ya di Turki ya Mi. Usaha benar nggak Mi? Ya, jadi kalau yang kedua itu ceritanya kalau yang kedua itu jadi gini, ini mungkin sedikit parenting ya terhadap anak-anak kita. Meskipun kita punya target, kita harus punya ilmu yang banyak terhadap anak-anak kita ini. Kan mereka yang kita lahirkan, pasti kita akan lebih tahu banyak tentang bagaimana sifat mereka, karakter mereka. Kita itu pasti akan lebih tahu lebih dulu. Nah, ketika kita mau mempunyai target-target tertentu, sesuaikan saja dengan anak-anaknya. Komunikasikan. Contoh misalkan anak saya yang Haula itu dia psikolog ya, dia S1-nya psikologi dari Undip gitu ya, dari Undip ini karena masih akan melahirkan anak kedua, jadi saya suruh tahan dulu untuk ngambil S2 gitu kan. Wacananya dia sudah punya target nih, aku mau ambil S2-nya nanti psikologi keluarga gitu kan, karena dia sudah tahu kebutuhan dia saat ini untuk bisnisnya adalah psikologi keluarga. Nah, itu sudah dilakukan sama dia. Nah, untuk yang kedua karena memang dia anaknya energik, terusnya pergaulannya itu sangat luas dari bayi sampai nenek kakek, bahkan linknya juga banyak sekali ya karena dia lincah gitu kan, lincah banget. Jadi ketika dia memang menyukai, saya mengarahkannya untuk ngambil kuliahnya dulu manajemen perusahaan di Undip juga, di Undip. Nah, saat ini kelanjutan dia mau ambil S2-nya di Turki itu sambil mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah pernah dia dapat di sini. Yaitu salah satunya dia punya bisnisan just tip, bagasian, terus
kos-kosan gitu ya. Terakhir dia sedang menata sebuah galerinya gitu kan. Nah, itu sambil mau S2 gitu. S2-nya pun yang mengarah kepada marketing kepada itu bebas dia pilih. Nanti tinggal dia komunikasi aja ke Umi-nya yang menurut kita cocoknya seperti apa gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi jalin komunikasi dengan anak-anak milenial itu harus punya gaya sendiri juga gitu ya. Nah, tinggal yang bungsu, yang ketiga. Kalau yang ketiga itu karena faktor, kalau di sini yang ketiga itu yang pakai baju kuning ya. Yang tadi itu yang sama yang kedua itu. Kebetulan yang ketiga itu anaknya memang mager, nggak terlalu seneng jalan, nggak terlalu seneng sosialisasi dengan teman. Dia nggak terlalu begitu. Dia sukanya melukis, karena mager ya, melukis, terus sukanya masak di rumah gitu. Nah, udah mengarahkannya ya sesuai dengan passionnya. Akhirnya dia sambil kuliah, kebetulan dia senang mau coba jurusannya hubungan internasional gitu kan. Dia akhirnya ambil jurusan itu. Kalau dia ngambil jurusan itu cuma gini, Mi, aku maunya yang enggak ada banyak hitung-hitungan matematika gitu kan, karena dia kan seniman ya. Seniman tuh cenderung kalau yang logis gitu tuh banyak nggak suka gitu. Kira-kira apa ya, Mi gitu. Nah, udah sayanya yang mengarahkan. Kayaknya satu saat kamu perlu, kita Haula Toys itu perlu untuk jejaring ke berbagai macam negara. Jadi kalau emang kamu suka, ada jurusan yang namanya hubungan internasional gitu. Nah, sekarang nih dia udah masuk semester 3 ya kalau nggak salah. Nah, terus tapi bisnisnya dia juga namanya anak mager dan doyan makan gitu ya. Ya sudah, diarahkannya bisnis kuliner. Ternyata dia pintar masak dan banyak yang suka terhadap cirengnya. Cireng isi dia tuh di sana lumayan, udah banyak yang minat ya. Tinggal manajemen waktunya itu yang kita pasti diskusi-diskusinya mengarah supaya bisa semuanya berjalan. Dan saya sebagai Umi Abinya tidak pernah menuntut apapun dari dia terhadap prestasinya. Yang penting kamu enjoy gitu ya. Yang penting kamu menjalani kehidupan kamu dengan senang hati, kamu bisa mengamalkan kamu sebagai tadi hamba Allahnya itu gitu ya. Itu pengarahan gitu. Jadi kita nggak pernah menuntut apapun gitu, karena kebutuhan kita itu bukan legalitas manusia gitu ya. Meskipun kita perlu, tapi kan Umi Abia sudah mempersiapkan bisnisnya gitu ya. Kalau legalitas manusia itu kan yang berhubungan dengan manusia nantinya gitu. Mungkin itu. Kalau yang bungsu tentang kriya, tentang kreativitas. Karena Haula Toys ini nanti ke depannya akan membentuk kampung-kampung edukasi, tempat-tempat edukasi di daerah-daerah yang butuh sekali pakar kreativitas. Itu sih sekilas tentang anak-anak. Ya. Oke, Masya Allah Umi ya, anak-anaknya regenerasinya benar-benar tertata demi ya Raffi. Aduh, jadi baper saya Mi. Mudah-mudahan nih semangat Umi itu bisa juga bukan untuk saya, semua yang ada di sini. Sebelum kita jawab, ada satu lagi nih yang ingin saya share nih. Teman-teman bisa. Bukan perkara mudah memilih jenis mainan yang aman sekaligus mendidik di tengah maraknya mainan anak-anak berteknologi canggih. Aneka permainan ini bisa menjadi solusi. Walau tampak sederhana, mainan-mainan ini dapat membantu anak-anak belajar mengembangkan imajinasinya. Kemampuan berpikir dan motorik mereka juga ikut terlatih. Ini adalah hasil karya seorang ibu rumah tangga, Ummu Masmuah. Ibu dari 4 anak ini awalnya hanya membuat mainan untuk buah hatinya.
Tak disangka, tetangga dan kerabatnya pun menyukai mainan kreasinya. Perlahan-lahan Umu mulai memproduksi mainan anak yang hingga kini bertahan di tengah gempuran permainan modern. Kita kan mainannya edukasi, jadi kita menyisir kepada orang tua supaya mereka merasa membutuhkan mainan dan mereka bisa mendampingi anaknya. 17 tahun sejak Umu memulai usaha mainan, bisnisnya semakin kokoh dengan kehadiran toko dan workshop pembuatan mainan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebagian besar mainan ini berbahan kayu. Bukan kayu mahal. Ada pula yang dibuat dari kayu limbah peti kemas. Alasannya karena bahan kayu lebih efisien, awet, dan mudah dibentuk. Mainan edukatif ini bisa digunakan anak mulai dari usia 2 bulan sampai 8 tahun. Selain membuat toko di Jakarta, Umu juga memasarkan produk mainannya lewat internet. Pemesanan online memungkinkan pembeli datang dari berbagai daerah di Indonesia. Misi utamanya adalah menjadi pusat mainan yang dapat membahagiakan seluruh anak Indonesia. Dengan pemasaran yang menjangkau hampir seluruh kota di Indonesia, Umu dapat meraup keuntungan mencapai 500 juta rupiah per bulan. Sejak Maret 2014, Umu melakukan ekspansi usaha. Ia tak hanya fokus memproduksi mainan, tetapi juga merintis kampung wisata edukasi. Kampung wisata seluas 3.500 meter persegi ini terletak di wilayah Citayam, Depok, Jawa Barat. Kampung wisata ini dibuat untuk mengenalkan kepada anak-anak bagaimana proses produksi mainan ini terjadi. Anak-anak dapat memilih beragam aktivitas di sini, misalnya membuat puzzle, menyablon di atas kayu, hingga memotong dan mengaplas kayu. Anak-anak juga dapat berlatih menjahit, membuat lampion, serta membuat karya kerajinan unik lainnya. Saya senang bisa membuat lampion di sini. Membuat lampion susah gampang. Minta bantuan dikit sama orang-orang sini juga. Tidak hanya bersenang-senang, secara tidak langsung anak-anak dapat belajar mengenal dunia usaha. Saya merasa senang telah menyablon kayu ini. Itu ada pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan. Dunia anak-anak sesungguhnya adalah dunia bermain. Dalam aktivitas bermain, anak-anak mengalami proses pembelajaran yang alami. Biarlah anak-anak kita tumbuh dan berkembang melalui permainan yang mendidik. Iksora Tridevi, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Itu boleh, weh. Masya Allah. Saya nonton video ini Depok tujuan utamanya itu karena saya pikir anak-anak saya bisa bermain sambil belajar ya dengan warna-warna. Masya Allah, menginspirasi. Ini pasti teman-teman ini sudah banyak mau bertanya. Saya akan buka satu sesi ya karena kita 30 menit lagi, 5 menit lagi waktunya. Jadi, 3 pertanyaan langsung boleh sih bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand. Oh, boleh deh di chat. Oh, ada Mbak Eka nih. Mbak Eka dulu deh ya, Mbak Desi. Kayaknya stop dulu deh nanyanya Mbak Desi. Nanti aja. Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Mbak Kiki, terima kasih.
Ibu Umu ini sangat luar biasa, menginspirasi. Dari tadi saya mendengarkan materinya, cuma bisa, oh begitu, iya benar, ini begini. Ternyata selama ini mindset saya mungkin yang salah barangkali ya, makanya jadi agak seringnya tuh benturan antara rumah tangga sama kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Umu mengenai tentang anak-anak tadi, bahwa jika orang tua mempunyai target terhadap anak-anaknya, kita harus mengenal dulu bagaimana karakter anak kita. Kemudian kita mengkondisikannya sesuai dengan karakter apa yang dimiliki oleh anak kita, seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, anak saya itu yang pertama, laki-laki, usianya 9 tahun. Kalau melihat karakter dia yang sekarang, itu dia tipe orang yang tidak bisa jauh dari uminya, nempel terus seperti itu. Sementara saya punya target untuk dia di SMP nanti, saya berharap dia sudah bisa masuk pesantren untuk membentuk karakter mandiri dia seperti itu. Saya berharap dia suatu saat bisa mandiri, bisa mengambil keputusan dengan tepat, punya karakter yang kuat sebagai laki-laki seperti itu. Tapi jika melihat kondisi dia, karakter dia yang sekarang, kadang-kadang dia untuk memutuskan misalnya mau pakai apa, tindakan saya itu untuk melepaskan anak saya ke pesantren. Sementara kalau melihat anaknya itu kayaknya dia emang anak rumahan yang nggak bisa jauh dari rumah seperti itu. Mohon Ibu Umi memberi tanggapan dan pencerahan kepada saya, Ibu. Ya, mungkin langsung aja ya satu-satu biar nggak terlalu dicatat dan jadi nggak paham. Oke, jadi mungkin perlu dipahami lagi Bu, barangkali konteks mandiri itu seperti apa gitu ya. Mandiri itu kalau sekilas dari penjelasan Ibu sepertinya orang yang berpisah dan dia sanggup apapun, dia tidak lagi nangis, berpisah tapi tidak lagi nangis. Kalau misalkan apa istilahnya pemahaman itunya masih kita belum clear antara dua orang, misalkan antara ibu dan anak, itu yang akhirnya jadi nggak ketemu komunikasinya gitu kan. Ibu kepengen mandiri terhadap anaknya, tapi anak nggak paham sebut mandiri itu gimana. Apa yang dia tahu, dia merasa nyaman dengan ibunya, dengan orang tuanya, dengan keluarga gitu kan. Dia malah nanti jadi membenci, apa kata mandiri itu kan benci gitu kan. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu sebagai orang yang dewasa lah ya, yang anak itu kan tergantung orang dewasa di sekitarnya. Jadi barangkali ini sedikit cerita tentang saya. Saya justru yang tidak ingin berpisah dengan anak-anak itu, gitu ya. Saya justru yang tidak ingin berpisah dengan anak-anak itu, karena buat saya kebahagiaan seorang ibu kan pasti akan melihat kedekatan dengan anak gitu kan. Tapi saya juga sama ingin memandang mereka seperti apa gitu. Nah, ternyata konsep itu perlu kita pahami dulu. Kalau dalam semua pola pendidikan saya itu yang penting kita clear dulu terhadap anak-anak kita bagaimana menyikapi diri dan Tuhannya. Itu yang paling penting. Hal yang lain-lainnya teknis kita bisa jalani perlahan sambil melihat karakter dan lain-lain. Contoh, anak saya itu beneran sangat mandiri itu yang kedua yang sangat mandiri. Yang pertama itu sebelumnya dia introvert ya. Introvert itu pengennya dia merasa udah punya ibu bapak, dia nggak perlu teman yang lain gitu. Dia nggak perlu teman yang lain. Tapi saya melihat anak pinter. Tapi kalau dia berpikir dengan dirinya sendiri dan hidup dengan cuma sekelilingnya dia dan dia sudah merasa nyaman dan aman, akan jadi bagus untuk besarnya. Yang haula itu ya, yang haula. Akhirnya begitu SD, dia masih di SD IT. Sekolah SD itu dia masih di ranking 5. Tapi saya melihatnya anak sangat introvert banget. Tapi ternyata begitu kita komunikasikan, dia bilangnya gini, ngapain aku cari teman, aku merasa nyaman dengan ibu bapakku, gitu kan? Gitu. Nah, terus
Akhirnya ketika dia SMP, waktu itu SMP IT juga, pas setiap hari kok saya lihat semakin tidak baik perkembangannya. Dia semakin mencurigai semua orang. Jadi gurunya yang ngeliatin dia dibilangnya suka. Terus nanti ada temennya yang apa, pokoknya dia punya persepsi sendiri terhadap lingkungannya. Dan menurut saya itu harus saya keluarkan dari lingkungan yang tidak membuat dia nanti menjadi baik gitu kan. Karena saking dia berpikir dengan pikirannya sendiri, nggak bisa menerima masukan. Saya kasih masukan, Aula, itu mungkin Ustadz kamu cuma pengen ngecek tuh inian kamu, enggak lah, pokoknya gitu. Jadi dia selalu ini ya, selalu menganggap mencurigai semua orang lah. Nah, udah ya, akhirnya wah saya begitu, saya cabut dia dari sekolah SMP IT, saya coba masuk ke sekolah alam gitu, ke sekolah alam yang ternyata di sekolah alam itu kan personalnya diperhatikan satu-satu. Kalau IT barangkali penyeragamannya masih banyak ya, penyeragaman terhadap siswanya masih banyak, jadi nggak memperhatikan per orang. Nah ternyata per orang ini si Hawa ini begitu dimasukkan ke sekolah alam, dia lebih enjoy dengan anak-anak ABK gitu, dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dia itu nyaman ketika berhubungan dan komunikasinya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu saya lihat, oh berarti dia punya care terhadap anak-anak ini gitu kan. Nah ketika di sekolah alam itu banyak sekali magang-magang. Jadi banyak sekali dia disuruh magang-magang ke tempat-tempat bisnis-bisnis orang ya. Nah dari situ kelihatan tuh perkembangan dia mulai berteman gitu ya. Tidak ada tuntutan tapi magang gitu kan, tidak ada tuntutan akademik. Nah begitu dia selesai, ternyata di sekolah alam yang sesuai dengan keinginan kita, keinginan saya. Nah akhirnya saya tariklah dia ke rumah ya, Paula kamu maunya apa, ayo kamu sukanya otodidak bahasa Jepang. Akhirnya dia belajar bahasa Jepang sampai sekarang bahasa Jepangnya pun aktif tanpa melalui perkuliahan gitu. Dia hanya ikut kursus waktu itu di UI, sudah tidak ada levelan lagi karena kemampuan dia yang sudah lebih tinggi gitu kan bahasanya. Akhirnya ya udah dia otodidak sendiri. Dan ini mungkin sedikit tadi kelewat, bisa jadi Haula itu ketika dia ada di perut saya, saat itu saya sedang skripsian bahasa Jepang. Jadi kerjaan saya itu ngapal kanji, nyoret-nyoret kanji gitu ya. Nah, bisa jadi itu sebagai stimulasi ketika dia di perut tanpa sadar. Jadi libatkan anak itu ya, yang saya pahami, libatkan anak ke dalam kehidupan kita. Kalau tadi dia di dalam perut saya nggak sadar, ternyata dia sekarang jadi otodidak bahasa Jepangnya dan jadi aktif gitu ya. Ketika dia sudah ada, apalagi manusianya sudah ada, anaknya sudah ada, libatkan ke dalam kehidupan orang tua gitu ya. Yang disebut mandiri itu adalah bukan yang bisa udah kamu main sendiri, ibu mau gini, bukan. Tapi ketika dia dengan empati, ketika dia udah geledot ke dalam badan kita, udah pengennya ditemenin, tahu-tahu kita harus menerima tamu gitu kan, ketika dia dilibatkan dalam bisnis kita. Ini yang saya lakukan ketika saya ajak, bahkan banyak kejadian-kejadian yang cukup menegangkan ketika saya mulai misalkan contoh empati dia untuk mandiri ketika dia mulai mi gitu, tapi ternyata saya harus melayani pelanggan gitu kan, melayani pelanggan, dia otomatis dengan sendirinya akan menahan emosi untuk makmi gitu, akhirnya dia melakukan sendiri apa-apa yang dia butuh gitu ketika dilibatkan ke dalam kehidupan kita. Saya juga kalau lagi ingat sedih gitu ya, waktu itu saya ajak mereka berdua
kedua, yang kedua dan ketiga karena udah bisa main sendiri. Jadi saya kan di Sukovindo. Sukovindo itu lumayan kan, kantor tingkat sekian gitu. Nah, zaman itu nggak ada online, Bu, Bapak. Jadi kita harus keluar, harus bawa anak, begitu ya. Kita gandeng semua. Tapi memang ada hikmahnya. Salah satunya mereka jadi lebih memahami di lapangan. Akhirnya ketika di Sukovindo itu selesai, sudah malam, sudah jam 10 malam ya. Kita udah mau bubaran, anak-anak tuh ikut gitu kan. Akhirnya namanya anak-anak di gedung besar gitu, dia keluar masuk naik lift. Keluar masuk tuh mainan lift tuh berdua itu, kalau nggak salah Haula itu umurnya sekitar 7 tahun, adiknya umurnya sekitar 6 tahun lah ya. Gitu, keluar masuk gitu, dia seneng. Sekali waktu dia nggak nyadar mencet lift, berdua aja di dalam lift, tertutup, liftnya jalan. Nah, saya kan panik. Ini anak kecil nggak ngerti, udah gitu udah malam, udah segala udah tutup karena ya kantor ya. Udah jam 10, jam 11 malam. Itu saya kayak orang stres tuh, Bu. Saya kayak orang gila gedor-gedor lift. Jadi lift saya gedor-gedor gitu ya. Saya gedor-gedor supaya terbuka. Itu posisi kondisi panik, kita nggak bisa mikir. Makanya nanti dalam bisnis pun yang penting kita tidak panik, kita akan bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Nah, setelah dari situ udah saya kebingungan, ini gimana, satpam juga udah nggak ada di situ gitu kan. Akhirnya saya stres banget itu, saya kebingungan. Udah akhirnya nggak lama ternyata anak ini dianterin sama bapak-bapak yang masih ngantor gitu, dianterin dari lantai berapa tuh masih sama bapak-bapak yang masih ngantor. Begitu saya tanya, gimana kamu akhirnya kok bisa ketemu bapak itu gitu ya, ternyata dia begitu dia lift itu mau dia turun nggak bisa, nggak ngerti, naik juga nggak bisa, pokoknya nggak ngerti lah dia ya tentang lift itu. Akhirnya dia punya kepikiran, katanya, aku keluar aja Mi, aku mau turun naik tangga gitu. Jadi itu kan kemandirian dia dalam berpikir gitu, ketika dia tidak bisa menghadapi lift saat itu karena nggak pernah diajarin juga sama orang tuanya gitu kan. Tiba-tiba dia berpikir udah naik tangga aja gitu, adiknya diajak naik tangga. Nah, begitu dia turun tangga, padahal dia nggak tahu itu tuh lantai ke-20 sekian gitu ya, udah nyampe ke lantai 20 sekian. Nah, terus akhirnya dia begitu mau naik tangga, ketemu bapak-bapak, dia mau kemana? Udah tutup loh, ini semua udah nggak ada, udah ayo diantar gitu. Akhirnya diantar lah mereka ke bawah. Nah, itu kan sesuatu case yang meskipun pada saat itu dia kaget, sayanya juga kaget gitu ya, tapi menjadi sebuah kehati-hatian buat saya, menjadi sebuah kenangan buat dia juga gitu ya, bahwa sesuatu itu tidak mudah untuk didapati gitu. Makanya ketika saya mengajarkan Haula itu saat kuliah, dia di Undip psikologi, waktu itu dia masuk dengan jalur prestasi gitu. Jadi dia banyak prestasinya, dia lulus tanpa tes, yang SNPTN itu dia sampai bisa berhasil sebagai ketua senat di sana. Nah, saya cuma bilang, ketua senat kamu, Umi kasih modalin ya, kamu kan pasti banyak aktivitas malam segala macam. Umi nggak mau kamu Umi nggak mau khawatir kamu ada apa-apa gitu. Makanya akhirnya saya suruh bawa dia mobil, Bu. Saya suruh bawa dia mobil. Kebetulan kita pakai strategi dakwah juga ya, kan biar dia juga lebih mudah mendekati teman-teman mahasiswa untuk dia ajak gitu kan. Karena dia punya tanggung jawab sebagai ketua senat. Tapi bensinnya kamu bensinin sendiri gitu. Umi hanya kasih modal mobil, nggak akan kasih modal bensin gitu ya. Terserah kamu pakai buat dakwah, buat urusan yang lain, silahkan kamu pikirkan untuk membensinin gitu kan. Kebetulan yang saya kasih mobil jazz gitu, jadi mungkin di mahasiswa saat itu sekian tahun yang lalu paling banter yang bawa mobil Avanza kan gitu. Nah, akhirnya ketika dia punya tanggung jawab bensinin, ya dia punya manajemen waktunya dengan sedemikian rupa, dia setiap ba'da subuh jualan kue
kue subuh tuh, kue-kue subuh dia tawarin ke ini dalam rangka bisa ngebensinin aktivitas dia dengan mobil itu gitu. Jadi dengan berbagai macam cara kita komunikasikan dengan dua arahnya setuju, langkahnya kita bisa ambil bersama dan disepakati gitu. Itu mungkin seperti itu Bu dalam salah satu mendidik dan mengkader anak-anak kita supaya menjadi penerus, selain penerus biologis juga yang paling penting adalah penerus ideologis gitu. Jadi mental dan ini semuanya perlahan kita ajarkan gitu. Dari kecil, Masya Allah. Makasih Umi. Terima kasih Mbak Eka. Ini kayaknya karena waktunya Mi ya, hanya satu pertanyaan lagi deh. Saya buka sesi pertanyaan lagi. Di situ di chat ada bilang ada Mbak Ami. Assalamualaikum Mbak Ami. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, makasih. Izin bertanya Mbak Umu. Saya ada 2 pertanyaan. Saya tertarik sekali dengan bahasan ini gitu ya. Apalagi menyangkut pikiran bawah sadar ya Umu ya. Jadi di sini yang saya garis bawahi adalah apa tadi yang untuk mempertajam alam bawah sadar gitu ya. Jadi apa namanya tuh? Kadang kan kita Umu ya kalau pada saat bisnis kan ada saatnya naik, ada saatnya turun gitu ya. Mungkin pada saat turun itulah yang mungkin kita butuh kekuatan yang luar biasa gitu ya untuk membangkitkan diri kita gitu ya, untuk bisa up lagi gitu ya. Yang saya tanyakan di sini karena saya lihat yang materi kemarin yang nggak saya ikuti gitu ya, mungkin ada trik-trik khusus dan atau ada untuk mempertajam alam bawah sadar kita sehingga kita bisa memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan apa namanya kemampuan kita lagi gitu kan. Mungkin dari beberapa kegagalan kita tadi gitu kan sebagai bahan evaluasi kita gitu kan, yang pertama. Terus yang kedua ada nggak trik-trik apa namanya, bukan trik-trik amalan-amalan khusus gitu ya, karena juga saya sekarang mendalami lagi baca buku yang memang fokus ke alam bawah sadar gitu ya, apa mungkin ada amalan khusus gitu ya mungkin Umu lakukan gitu kan, yang bisa apa namanya memaksimalkan gitu ya supaya kita lebih fighting lagi gitu. Itu yang terus yang ke itu tadi yang ke alam bawah sadar ya Umu ya. Terus yang kedua menyambung untuk tadi kan kata Umu kita kalau misalnya bisnis tuh bisa melibatkan anak gitu ya. Sejauh ini kalau saya dari hamil ya Umu ya udah melibatkan anak dari sampai sudah melahir apa namanya tiga orang anak saya sudah lahir gitu ya. Mereka sering saya ikutkan acara-acara saya gitu kan, ikut uminya gitu kan. Tapi di sini apa namanya itu ngaruh nggak nanti ke psikologisnya gitu ya, ngaruh nggak ke psikologisnya, misalnya kasihan nih umi gitu kan kerja ini segala macam, karena kalau yang saya lakukan sekarang seperti itu ya Umu ya, jadi ngefeknya sekarang ke anak-anak nanti aku mau ini katanya mau dari sekarang udah mulai aku mau jualan ini nanti kalau untungnya aku mau kasihin umi semua gitu, mau kasihin umi sama Abi semua supaya nanti umi sama Abi senang sukses kayak gitu kan. Nah itu nanti ngefek nggak ke psikologis di umur mereka sekarang? Kalau anak saya sekarang lagi umurnya lagi masuk TK sudah TKB ya sama umur 8 tahun. Mungkin itu Umu yang saya tanyakan, mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin urusan pertanyaannya ini mudah-mudahan diklarifikasi lagi ya. Kalau soalnya ada 3 ya tadi, yang kecatat cuma 1. Iya. Jadi gini Ibu, mohon maaf kalau untuk alam bawah sadar itu sebetulnya otak dan gelombang kita kalau belajar sesuatu itu sangat meresap itu ketika gelombangnya itu sedang gelombang alfa. Ya, gelombang alfa kalau dalam teori otak itu dalam gelombang alfa lah semua yang kita lihat, kita dengar, kita itu tuh sangat membekas gitu. Nah, kalau yang hari-hari kita, yang tadi yang sadar itu yang 12%, gelombang otak kita tuh gelombang beta. Gelombang yang lagi kredit gitu ya, dengan mata kita ngelihat, telinga mendengar, kayak gitu tuh gelombangnya gelombang beta. Nah, ketika kita ingin dalam situasi gelombang alfa itu, kalau saya tadi penekanannya buat hati kita tenang hanya dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah
hati kita menjadi tenang. Artinya ketika hati kita tenang, pikiran kita pun akan tenang terus gitu. Ya. Jadi pikiran kita pun akan tenang terus meskipun kita sedang dalam menghadapi pandemi misalkan yang sangat di depan mata. Hati kita ketika tenang hanya dengan mengingat Allah lah bahwa pandemi ini terjadi. Hanya dengan kepada Allah lah, izin Allah lah, maka hal-hal apapun yang ada di hadapan kita terjadi. Jadi hati kita tenang, pikiran kita bisa berpikir gitu kan. Nah, berpikirnya itu akhirnya menjadi jernih gitu. Contoh, mungkin saya nggak bisa panjang lebar jauh ke orang ya, ke saya sendiri. Saya sendiri waktu sebelum pandemi, sekitar bulan Maret itu saya sudah tanda tangan kontrak dengan kementerian dan dengan e-katalog lokal. Yang anggarannya aja di DKI itu, yang lokal itu sekitar 50 miliar lebih. Ya, terus di sektoral, di kementerian itu beberapa kali tahap anggarannya lumayan ratusan miliar. Nah, baru saya dapat 4 miliar saja itu yang DKI, tahu-tahu pandemi. Gitu, tahu-tahu pandemi. Tadinya saya udah mau tanda tangan kedua gitu ya, tanda tangan kedua sekian miliar gitu. Akhirnya begitu pandemi nggak jadi tanda tangan. Gitu ya, nggak jadi tanda tangan kan di situ berarti kita sudah kehilangan gitu ya, udah kehilangan yang di depan mata loh, udah kita mau dapet gitu kan. Ya sudah, daripada kita stres, nggak bisa berpikir panjang dan lain-lain, akhirnya kembalikan dengan rasa tadi, hanya dengan mengingat Allah pandemi ini terjadi, maka kita akan bisa berpikir lebih jernih gitu kan. Nah, di tahun pertama tahun pertama pandemi semua proyek saya nggak ada, jadi nol, proyek saya nol, ya proyek saya nol. Tapi begitu itu kan waktu itu sebentar kemudian ada Ramadan ya, ada Ramadan. Sebentar itu ada Ramadan dan saat Ramadan itu karena kita pikirannya sedang asik sambil menjalankan Ramadan, tapi sambil asik memikirkan apa nih yang akan kita lakukan gitu kan, apalagi tanggung jawab karyawan udah sekian orang gitu. Kebetulan saat itu karyawan saya kurang lebihnya sekitar 100. Nah, kita udah kepikiran apa ya, pokoknya setiap saat gimana caranya saya melakukan action gitu kan. Nah, sampai waktu itu saya jadi akhirnya dapat data. Pada saat menjelang Ramadan itu saya jualan PMP yang asal tadi makanya kelihatan ada PMP Bunda Ratu gitu. Wah, ini ada PMP nih gitu kan. Bisa coba nih gitu. Pada saat Ramadan tahun lalu saya maksud tahun pertama pandemi, saya bisa sampai menjual 1000 paket PMP. Padahal cuma ngelewat share-sharean doang, share-sharean saking di rumah aja kan, di rumah aja mau ngapain juga akhirnya saya pegang HP, share-share aja, jaringan saya ternyata demikian luas gitu kan. Nah, sampai laku 1000 PMP. Akhirnya saya punya data, Bu, setelah itu. Oh, saya kalau mau menjual sesuatu lewat jaringan saya aja, jadilah sebuah bisnis gitu. Kalau emang mau difokusin, jadilah sebuah bisnis. Lalu langkahnya apa? Sudah saya kerjakan dengan membuat konten. Ternyata bahasa-bahasa tulisan saya diterima oleh mereka. Itu kan data ya, data yang bisa kita ambil gitu. Nah, akhirnya dalam sebuah pandemi itu banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari. Nah, termasuk waktu itu saking saya panik, makanya di situ ketika kita panik, sesuatu yang kita lakukan itu akan merugikan. Makanya pikiran dan rasa hati kita itu harus beneran dijaga supaya tidak mengalami kepanikan begitu yang tidak bisa memikirkan dengan jernih akhirnya. Nah, ketika saya panik, waktu itu sampai ada yang namanya masker harganya 380.000. Pernah tahu kan ya di awal pandemi harga masker itu 380.000 satu paket yang mereknya Sensi. Nah, di situ tuh karena saya panik, saya melihat wah ini masker lagi banyak di peminat gitu kan, peminat dan pembelinya.
Tiba-tiba saya ada yang minta 100 pieces masker. Udah, saya langsung ikut cari tuh masker ya. Saya beli 380, wacananya timbang mau jual 400.000. Ternyata nggak semudah itu gitu. Nggak semudah itu, dan saya mengalaminya, jadi saya bisa bicara. Saya punya teori akhirnya jangan ikut-ikutan bisnis yang sedang booming, dibumingkan gitu ya. Jangan ikutan itu karena kita tidak pernah punya tahu ilmunya, dan itu hanya sekejap gitu, dan itu hanya sekejap ya. Dan itu misalkan contoh kayak penimbunan sekarang nih minyak goreng kayak gitu-gitu ya. Nah itu kita kalau yang panik itu kita bisa ikut-ikutan nimbun gitu. Kita bisa ikut-ikutan nimbun. Nah, begitu nimbun padahal waktunya cuma sebentar. Bisa jadi kita akan numpuk produk. Nah, termasuk kayak masker tadi. Saya akhirnya menumpuk masker. Sampai sekarang saya jadi, udahlah nggak sempet ngurusin yang timbang begitu doang gitu kan. Nah, karena baru sekejap aja itu harga udah langsung turun gitu kan. Harga padahal saya 380 ya. Jangankan 100.000 sekarang nggak mau dijual kan segitu. Nah itu begitu Bu. Jadi dalam setiap kejadian dalam bisnis itu kita harus peka dan teliti. Ada maksud apa nih gitu? Ada maksud apa nih hikmahnya? Ya akhirnya saya melihat banyak sekali di pandemi itu hikmah. Setelah saya pahami, wah ternyata bisnis kalau nggak pakai online zaman sekarang nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya mengejar adanya bisnis online di Haula, digital marketingnya. Dan alhamdulillah yang sebelum pandemi kita tidak punya channel retail karena kita kerjaannya proyek-proyek pemerintah. Sekarang kita sudah punya perusahaan sendiri yang berhubungan dengan retail, dan itu sudah dihandle oleh mantu saya dalam sebuah perusahaan sendiri, dan itu bisa fokus jualannya cuma satu barang saja, itu bisa laku. Waktu tahun lalu itu sekitar 4-6 bulan itu hampir 1 miliar lah. Itu retail gitu. Padahal itu baru banget dipelajari, tapi kita jadi tahu triknya. Oh, berarti makna pandemi buat Haula Toys itu beneran jadi berpikir keras untuk punya channel yang lain gitu, channel online-nya, channel retailnya gitu. Nah itu seperti itu ya. Itu kalau yang berhubungan dengan perusahaan. Kalau yang berhubungan dengan diri saya sendiri, sekalian tadi ditanya amalan, sebenarnya laporannya saya bilang kayaknya saya sih nggak punya anak apa-apa ya, cuma seringnya saya lupa kalau misalkan ada sesuatu itu ternyata saya sudah melupakan sesuatu yang lain gitu, karena yang hal-hal yang baru mungkin datang itu melupakan hal yang lama gitu. Saya baru nyadar waktu itu begitu Ramadan, saya asik pikirkan bagaimana menghadapi pandemi yang membuat shock, duit semua hilang gitu kan, proyek nggak ada, terus kita di rumah gitu kan, dirumahkan saja nggak kemana-mana gitu. Terus akhirnya Ramadannya tiba-tiba hilang, bulan Ramadan, saking nggak terasanya tuh saya menjalani Ramadan. Nah, akhirnya saya mikir, ya Allah, cuma karena pandemi begini aja sampai saya nggak inget ya. Biasanya Ramadan itu saya iktikaf, Ramadan itu saya lebih banyak ke masjid gitu kan. Saat ini tiba-tiba urusan pandemi aja melupakan bahwa Ramadan totonya sudah selesai. Gitu, sudah selesai, nggak kitanya ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya saya berpikir ya udah deh, insya Allah saya akan coba mulai lagi hal-hal yang saya tinggalkan. Jadi saya sebetulnya dulu waktu sebelum nikah, waktu masih bujang, masih sempat yang namanya saum Daud gitu, saum Daud ya. Jadi
Begitu kejadian pas pandemi ternyata saya diingatkan kembali tuh gitu ya, udah kamu kalau memang kemarin kamu lupakan Ramadan dalam sekejap begitu, akhirnya setelah itu saya sampai saat ini alhamdulillah jalanin kembali tuh saum Daud saya yang sudah hampir sekian puluh tahun terlupakan gitu ya, saking kehebohannya amanat-amanat yang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi pandemi itu bukan melulu sebuah musibah gitu, tapi bisa jadi sebagai batu loncatan. Bahkan ketika kita berjalan di sebuah tikungan, kita melihat lurus itu sepertinya kita buntu, mentok. Padahal begitu kita dekati, jalan terus dan dekati, ternyata itu hanya sebuah tikungan gitu. Dan ketika sebuah tikungan, kendaraan kita tuh bisa langsung lari dengan kencang gitu kan. Nah, itu karakter pandemi, karakter musibah itu begitu. Jadi kalau pikiran kita jernih, kita kembalikan semuanya ke Allah, insya Allah akan ada ilham-ilham yang barangkali ada maksud Allah terhadap kita gitu ya. Itu insya Allah seperti itu. Terus apa tadi yang belum saya catat? Ini baru yang alam bawah sadar. Apa ya, Bu? Anak, tentang anak. Anak. Melibatkan anak itu. Oh ya, tentang melibatkan anak. Apakah akan menjadi sebuah trauma lah, bahasanya trauma, oh ibu saya susah gitu-gitu ya. Nah, secara teori pendidikan, kita selalu mengkomunikasikan. Anak itu jangan sampai diberikan sesuatu tanpa tahu maksud dan tujuannya. Gitu. Jadi contoh, saya sekarang sedang diamanati seorang anak berkebutuhan khusus yang ketika datang ke saya itu umur 8 tahun, toilet training nggak bisa, masih pakai pampers, ngomong nggak bisa gitu kan. Nah, sekarang ini udah hampir 4 tahun di saya, sudah mulai bagus lah, perkembangannya jauh ya. Nah, itu kita komunikasi. Anak itu jadi begitu tidak dikomunikasikan oleh orang tuanya. Ketika dia lahir brojol di bumi, tiba-tiba dia dikasih TV, ditaruh di depan TV, dia udah bisa tumbuh, dia dikasih HP, tapi tidak dikomunikasikan apapun gitu, sehingga dia ngomong aja nggak ngerti, terusnya aktivitas hari-hari juga nggak ngerti karena nggak dikomunikasikan gitu kan. Jadi kalau misalkan ibu ingin melibatkan anak ke dalam aktivitas kita komunikasikan, yuk kita mau pameran. Nanti di pameran itu bantuin Umi ya, tolong bantuin jagain. Karena kalau Uminya nunggu pedagang yang maksudnya melayani pembeli yang sebelah sini, bisa jadi pembeli yang satunya nggak terlayani atau bisa jadi ada pencuri nanti di sana gitu. Itu kita komunikasikan terus. Jadi dia ketika datang ke kita, jalan bersama kita, fungsi dia apa dia tahu gitu. Jadi contoh kayak saya mengkomunikasikan kenapa anak-anak saya latih bisnis, saya cuma bilang gini. Kamu itu udah pada menghafal Quran, tapi dalam kehidupan itu, Quran itu nggak bisa muncul sekonyong-konyong. Kamu harus bisa melihat seperti apa Quran itu ada di hadapan mata kita, bahwa kejadiannya itu seperti dalam Quran. Nah, di dalam perdagangan, bisnis, dan lain-lain, itu sangat banyak akan kamu temui. Nanti ketika kamu menjalani kamu akan lihat, kamu hafal Qur'annya yang mana itu munculkan ke dalam hari-hari kehidupan itu, gitu ya. Jadi saya kebetulan punya mantu satu, cerita awalnya dia ustadz. Awalnya ustadz yang beneran keluar dari pesantren, dari kecil sampai dia lulus dia di pesantren. Sehingga begitu masuk ke dalam kehidupan kami sebagai pengusaha, shock, gitu ya, shock. Shocknya karena tidak biasa menerapkan bahwa Quran itu juga ada di dalam kehidupan para pebisnis gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah
dimaksimalkan usaha sana sini segala macam, komunikasikan terus. Meskipun dalam komunikasi itu terjadi benturan, terjadi clash atau terjadi ketidaksepahaman, itu biasa gitu. Asal kita udah sepakati komunikasikan itu, alhamdulillah sekarang dia yang memimpin online-nya Haulat Toys gitu. Karena dalam sebuah perjuangan itu jihad dengan harta dan jiwa. Kan itu kan ada ya di dalam Quran. Jihad dengan harta dan jiwa itu lebih utama dibanding ketika kita berurai air mata, darah saat sholat. Gitu. Itu ada dalam Qurannya. Gitu ya. Nah, itu tinggal kita hadirkan itu ketika kita sedang capek, ketika kita sedang lelah dengan jiwa dan raga dan harta kita ya. Ya udah kita munculkan ayat-ayat itu. Gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi komunikasi dengan baik ya. Komunikasikan. Ada satu lagi apa tadi? Ya. Terima kasih, Mi. Masya Allah nih, Mi. Sebenarnya ada yang mau bertanya, tapi karena waktu kita sudah habis. Sebentar lagi itu zuhur jam 12.13 kalau di Palembang. Oke. Masya Allah. Terima kasih, Mi, sekali lagi atas waktunya. Jazakallah Umu jawabannya. Yang nggak bisa nanti cari sendiri ya. Iya. Cari lagi. Apa-apa nanti tanya lagi sama Umi ya. Itu Mi ya. Terima kasih Umi. Jangan kapok nih kalau diundang oleh Alias. Mohon maaf ada iklan sebentar. Baiklah, saya tutup pembicaraan kita, kegiatan kita acara hari ini. Maka saya akan simpulkan nih dari kegiatan kita. Jadi saya simpulkan bahwa wanita sebagai ibu dengan multitasking dan peran-peran terbaik kita itu tidak akan menghambat kita untuk melakukan usaha atau bisnis. Lalu bagaimana cara kita memulai bisnis kita? Yang pertama itu dengan luruskan niat, bangun visi dan misi usaha kita, cari partner dan mulai. Lalu sebagai seorang istri kita juga harus pandai-pandai memanajemen waktu, memanajemen mental dan keuangan kita agar itu semua tidak akan menjadi penghambat kita untuk memulai langkah kita di bisnis kita. Untuk melibatkan anak dalam kegiatan bisnis kita atau memperbesar bisnis kita, dengan memperbesar bisnis kita maka besar juga kontribusi kita ya di dakwah kita ya, sebagai jihad kita juga di situ. Jadi latihan anak dari kecil sesuai bakat mereka, serta yang terpenting pertajam alam bawah sadar kita bahwa yang kita lakukan semuanya itu adalah dengan lakukan semua dengan ilmu, lakukan semuanya dengan ilmu, pertajam alam bawah sadar kita. Dan inti dari kegiatan pebisnis kita tadi adalah libatkan semuanya dengan atas kehadiran Allah gitu ya. Libatkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap bisnis kita. Jadi walaupun ini bisnis nih bukan sekedar mencari uang semata gitu ya. Sudah ketemu mentok, tanyakan sama Allah karena Allah semua yang mengaturnya. Allah bisa mengatur alam bumi ya, di luar bumi ini pun Allah semua yang ngatur. Nggak mungkin Allah nggak bisa ngatur waktu kita gitu ya, Umi ya. Masya Allah, terima kasih Umi nutrisinya hari ini, semoga bisa menambah semangat kita. Sebelum saya tutup nih, boleh deh saya minta foto bersama dulu sebagai dokumentasi kami. Mungkin tadi ini sudah jam makan siang mungkin ya, tapi kita foto bersama dulu deh. Pada hitungan ke-105, oh enggak ya. Pada hitungan ketiga, semuanya senyum, ada 2 sit aja. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi pasang senyum yang manis. 1, 2, 3. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Umu Mas Mua, kepada Mbak Desi juga yang sudah jadi fasilitator lah antara pertemuan kami dengan Umu hari ini, semangatnya. Dan teman-teman sekalian yang berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jangan lupa setelah ini silahkan mengambil konsumsi makan siangnya di dapur masing-masing. Baiklah, saya Kiki mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas salah nih. Biasanya banyak ngomong banyak salah. Saya banyak ngomong nih, saya yang banyak salah ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih, Jelas ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat live. Saya tutup langsung aja ya. Biasanya kalau live sendiri nggak mau keluar. Saya ya tutup langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Wabarakatuh.